Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah tidak pernah putus. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih di dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan sisa umur yang masih Allah titip kepada kita semua dapat untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, pada umatnya insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk bersama-sama mengkaji tentang pelajaran tauhid kita yang merupakan rutinitas kita setiap Jumat malam Sabtu di Masjid Raya Kota Lubuk Linggau ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita yang seperti ini selalu mendapat barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Jadi ayat ini adalah menurut asbabul nuzul turunnya, ada mengatakan di Mekah, ada mengatakan di Madinah. Ayat ini ada 3 hal yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada manusia, semua manusia, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang berhak untuk disembah, diibadati, ditaati hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga,
di dalam untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, semua manusia, agar beribadah kepada Allah, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama adalah karena hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak lain dan tidak bukan agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa manusia disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca oleh para ulama, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi ini yang pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia disuruh menyembah Allah? Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk yang lain-lain, tapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala karena manusia ini sebelum dia lahir sudah mengadakan perjanjian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bersyahadat, sudah berikrar, sudah berjanji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Al-A'raf ayat 172 kalau tidak salah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alasta birabbikum, apakah aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu, mereka menjawab, bala, ya kau Tuhan kami. Ini adalah penyaksian perjanjian antara hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia ya ini sebelum dia dilahirkan. Maka oleh karena itu setelah manusia itu lahir, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi diutus Allah Subhanahu wa taala. Ada 113 orang rasul. Allah turunkan wahyu. Para nabi-nabi untuk berdakwah dia adalah dengan menyampaikan para rasul. Wahyu yang disampaikan Allah kepada para rasul. Jadi mereka ini berdakwah semata-mata adalah untuk mengembalikan tujuan daripada kehidupan manusia itu di dunia ini selama dia hidup. Sehingga manusia ketika mereka sudah melewati kehidupan di dunia ini, berada di alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menanya kembali. Tanya kembali. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka terkala manusia itu ketika hidup di dunia dia adalah memang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu dia
dapat untuk menjawab daripada pertanyaan malaikat. Allahu Rabbi. Karena memang ketika dia hidup dunia adalah dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama dengan sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wa haqqul ibad Allah. Wahai Muaz, tahu tak engkau, kata Rasulullah, apakah hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan hak hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sambil jalan Rasulullah tanya. Kata Muaz, "Ya Rasulullah, Allahu wa rasulahu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah SAW, "Haqqullahu 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar hambanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadah Allah alla yu'azzibahu. Dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah tidak mengazabkannya. Ini hadis yang masyhur. Jadi bahwa dengan hadis ini, kenapa manusia disuruh untuk menyembah Allah? Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah itu pada seorang hamba itu apa? Harus dikasih. Kasih sebagai hamba Allah, kasihlah hak Allah. Apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kasih. Jadi di dalam ayat yang lain dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Tak menyembah kepada yang lain. Jadi persembahan ini, ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia untuk meminta haknya, maka berilah dulu hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah hak Allah dikasih, apa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala? Alla yu'azzibahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabkannya. Jadi ini adalah sebab manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tugas hidup seorang hamba. Jadi sebagai hamba Allah ada tugas. Kalau seseorang itu umpamanya diangkat pegawai negeri, dan mungkinlah pemerintah itu mengangkat seseorang tanpa pekerjaan, walaupun dia istilahnya tukang bersih-bersih, tukang sapu, tapi ada pekerjaannya. Ada pekerjaannya. Dan mungkin orang itu dikatakan pegawai negeri kalau dia tegawai. Dan mungkin. Maka oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala,
Tentu ada tugas di dalam kehidupan ini. Apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yang berhak untuk disembah, diibadati, ditaati. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut di dalam kajian ilmu tauhid, tauhidul ibadah. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal seorang hamba. Jadi kita sebagai hamba Allah, maka semua ibadah kita ini, baik ibadah secara lahiriah maupun secara batiniah, semata-mata kita tujukan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, umumnya haji kita, infak sedekah kita, zikir dan lain sebagainya. Jadi mentauhidkan Allah di dalam perbuatan, di dalam beramal. Nah, ini amal lahiriah. Ada lagi amal batinnya atau disebut dengan al-a'malul qulub, amal hati. Apa amal hati? Seperti ikhlas, seperti cinta, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Ini amal hati. Tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah. Ini amal. Al-malul qulub. Tidak ada yang dicintai, diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat untuk pasrah, bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-a'malul qulub, dan nilainya sangat besar sekali. Amal-amal hatinya banyak sekali dan besar sekali. Sehingga kadang-kadang amal-amal kita ini, amal-amal lahiriah ini banyak keterbatasannya di dalam kita melaksanakan. Tetapi amal-amal hati ini tidak terbatas. Tidak terbatas. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan hari mau kiamat?" "Ya Rasulullah, kapan hari mau kiamat?" "Ya Rasulullah, kapan hari mau kiamat?" Rasulullah dah jawab. Kapan? Kemudian Rasulullah balik bertanya, apa kau sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Dia bilang, "Belum ya Rasulullah, ibadahku masih sedikit, tetapi aku sangat mencintaimu." Kata Rasulullah SAW, "Kalau begitu engkau akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang kau cintai." Masya Allah. Ini namanya al-a'malul qulub. Ini amal hati ini sangat besar. Sangat besar. Jadi amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu jangan sampai salah alamat, salah niat. Inilah kata ulama, yang sangat berat di dalam berubudiah kepada Allah adalah keikhlasan. Di dalam menjaga keikhlasan, yaitu niat itu semata-mata karena Allah, itu sangat berat kata ulama. Berat. Mungkin orang akan kasih duit 1 M, mungkin
mampu, tapi untuk mengikhlaskan itu karena Allah mungkin sulit. Mungkin sulit. Sehingga seorang hamba itu selalu berupaya di dalam melakukan ibadah ini, mana caranya supaya benar-benar, karena pada hari kiamat nanti banyak orang diusir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis katakan banyak orang diusir Allah Subhanahu wa taala. Karena orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala mau minta pahala yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kau pergilah kepada orang-orang yang kau harapkan. Kau tidak usah untuk meminta ganjaran kepadaku. Carilah pahala kepada siapa yang kau harapkan. Kalau kita ibadat kita pamerkan, ya kan? Haji kita pamerkan, umrah kita pamerkan, sedekah kita pamerkan. Kalau dia ketik lagi pahala di sisi Allah, kata Allah sudah dipamerkan, orang tahu kalau carilah di situ. Nah ini, jadi maka oleh karena itu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyadari bahwa dirinya kehidupannya di dunia ini memang dari mana dia datang? Dia datang dari Allah. Sekarang dia hidup, yang punya kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kebaikan, apa dia makan, dia minum, dia kehidupan, beri kesehatan, kebaikan Allah, kemudahan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terima itu. Apa kenanya Allah Subhanahu wa taala? Dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada manusia di dunia ini, dia tidak mau, hidupnya tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah karena tidak mau dia. Apa yang dilakukannya itu hanya semata-mata untuk kena dia dewe, atau mengharap daripada manusia yang lain. Nah ini, maka oleh karena itu yang berhak untuk diitaati, diibadati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama bahwa keikhlasan itu, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah itu akan merupakan salah satu sebab ibadah itu akan menjadi istiqomah seorang hamba itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu kadang-kadang dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Itu salah satu sebab tanda keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengharap apa yang ada di sisi Allah. Mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah, mengharap keampunan Allah, mengharap apa janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka kata Allah akan menjadi penghuni-penghuni surga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi penghuni surga, mereka kekal di dalam surga, masuk dan keluar lagi. Jadi kalau kita beribadah tujuan kita supaya Allah, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, masukkan kita ke dalam surga. Dengan ibadahnya Allah redha kepada kita, dosa kita diampuni Allah SWT, ibadah kita diterima Allah SWT, Allah kasih kita surga, Allah selamatkan kita dari sentuhan api neraka. Ini termasuk bagian keikhlasan di dalam kita beribadah. Dan kita harus berhati-hati
Jangan sampai urusan ibadah, urusan akhirat untuk mendapatkan dunia. Jangan sampai. Karena ini seolah-olah dibenarkan, tetapi ini adalah merupakan cara yang salah. Jadi tujuan kita beribadah itu semata-mata adalah untuk akhirat. Kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih badan sehat, rezeki mudah, usaha lancar dan lain sebagainya, itu mungkin merupakan barokah daripada ibadah itu sendiri. Ya kan? Merupakan nikmat, ganjaran yang dipercepatkan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati di dunia. Sebelum dia mati ke dunia, atas keikhlasannya, umpamanya dia dihormati orang, umpamanya ya, dan dimuliakan orang, itu merupakan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dipercepatkan di dunia. Maka oleh karena itu kita di dalam kita beribadah ini benar-benar kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah di dalam mencapai derajat takwa, meraih derajat ketakwaan yang paling tinggi derajat bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang paling tinggi derajat takwa. Itu tidak ada jalan kecuali banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak beribadah. Maka dalam ayat tadi dikatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu. Ingat, ya nih, ubudu rabbakum, sembah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu. Tuhan yang menjadimu dan menjadikan orang sebelummu, la'allakum, mudah-mudahan. Di dalam Allahnya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir adalah doa. Mudah-mudahan dengan ibadah ini kamu menjadi orang yang takwa. Karena ada orang beribadah dan jadi takwa. Maka jalan untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara supaya kita ini banyak ibadah, supaya kita ini di dalam menjalankan ketaatan kebaikan ini terus menerus, semangat terus. Mana caranya? Maka ini ada hal-hal yang kita perlu kita lakukan. Yang pertama kita untuk berusaha menjaga kesucian hati kita ini, kesucian batin. Karena hati yang bersih akan selalu rindu kepada kebaikan-kebaikan. Apa kata Utsman bin Affan? Orang yang hatinya bersih tidak berhenti-berhenti baca Quran. Masya Allah. Tidak berhenti baca Quran, tidak berhenti berzikir. Kata ulama, tanda hati yang bersih itu dia selalu merindukan amal-amal kebaikan seperti orang puasa merindukan makan dan minum. Masya Allah. Ini tanda hati bersih. Belum datang waktu sholat, dah datang ke masjid. Masya Allah. Akan kelihatan kebersihan hati. Jadi bagaimana supaya hatinya bersih? Supaya hati ini bersih, kita banyak istighfar. Karena kata Rasulullah, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau istighfar, saya istighfar dan lain sebagainya. Pokoknya banyak baca istighfar. Tak cukup 100.000. Masya Allah. Para sahabat, kalau kita baca di namanya buku Hayatul Ashab, kehidupan buku ada 4 jilid itu, kehidupan para sahabat. Ternyata para sahabat itu ada baca istighfar 15.000 setiap hari. Masya Allah.
Coba para sahabat banyaknya beristighfar, banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang pertama, kita menjaga kebersihan hati. Langkah yang kedua, kita supaya banyak belajar, supaya kita tahu apa tujuan yang kita amalkan, yang kita amalkan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahawa barang siapa, kata Rasulullah SAW, membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qulullahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, asyara marat, 10 kali kata Rasulullah, maka Allah memberikan istana di surga, 1 istana di surga. Kalau 30 kali 3 istana. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kalau banyak, kata Rasulullah, Allahu ausi, Allah itu lebih luas, surga itu lebih luas. Jadi kita ini kalau urusan dunia, cobalah ya, urusan dunia ini, ngapa kita nak makan yang bagus, nak minum yang bagus, nak pakaian yang bagus? Karena kita tahu manfaatnya. Kalau makan yang baik itu badan akan sehat, jauh dari penyakit, dan lain sebagainya. Banyak manfaat kita tahu, sehingga kita berusaha untuk makan yang baik, minum yang baik, pakaian yang baik dan lain sebagainya. Mak itu juga kita beribadah, ya. Kita akan tahu nilainya. Nilai-nilai ibadah itu semakin kita tahu, semakin kita bersemangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan meninggalkan taklim, jangan meninggalkan kita menuntut ilmu. Para sahabat sudah, mereka benar-benar sudah derajat mereka sudah dikatakan Rasulullah si anu ahli surga, tapi masih belajar. Mereka belajar dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang pertama, kedua, ketiga apa? Yang ketiga itu supaya kita ini ibadah ini bersemangat. Carilah kita teman, teman dengan orang yang rajin beribadah. Nah ini teman ini mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan orang rajin ibadah, begitu sedang ngobrol, datang waktu solat, ayo kita solat katanya, Masya Allah. Tapi kalau orang tidak pernah solat, bagaimana? Kita nak ngajak solat, lajulah, kaki dulu solat katanya. Ini, tidak enak rasa kita mau beribadah kalau dengan orang yang masih jauh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman ini sangat betul-betul mempengaruhi dalam kehidupan kita. Maka carilah teman yang bisa membawa diri kita untuk menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya apa? Kita banyak berdoa. Banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa diajar Rasulullah. Kata Rasulullah, setiap sudah solat jangan dah baca doa ini. Jangan dah baca. Karena ibadah yang kita lakukan ini bukan semata-mata karena kita beriman, karena ini tidak ada. Tidak ada itu. Semuanya itu hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan. Sehingga kalau waktu azan itu apa? Hayya 'alas shalah. Apa bacaannya? La haula wala. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Katanya kita nak solat, datang solat tu, itu adalah semata-mata pertolongan Allah. Karena kalau dah ditolong Allah Subhanahu wa taala, dah datang ke masjid. Walaupun dah kata gawe, dah datang. Ngapa? Karena Allah belum kasih itu barang baik untuk kita bisa menggerakkan hati kita untuk rindu datang ke masjid untuk bersolat berjemaah dan lain sebagainya. Maka oleh karena kita jangan melupakan doa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang ngapalah berat, aku ni masih berat nak ibadah, minta kepada Allah SWT, ya Allah, aku ni masih berat mau ibadah, tolong ya Allah, berikan aku kemudahan, berikan aku kemudahan di dalam beribadah, ya Allah, ya. Untuk solat malam, untuk solat duha, untuk solat qabliyah ba'diyah masih susah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan-kemudahan sehingga mudah kita untuk melakukan solat. Ini. Kemudian juga menjauhkan maksiat. Jadi maksiat ini sangat betul-betul. Apa juga yang kita makan, yang kita minum. Sebab pengaruhnya, pengaruh makanan, minuman yang haram, dosa-dosa ini, pengaruh yang pertama malas ibadat gitu. Kapan kita malas ibadat, kita koreksi apa yang ku makan, apa yang ku minum, apa yang ku gawe. Pasti ini efek yang pertama kali orang malas beribadah kepada Allah SWT karena perbuatan dosa, ataupun yang dimakan, ataupun yang diminum dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketakwaan yang akan diraih oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain dan tidak bukan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jadi malam ini insyaallah kita kalau dipanjang Tuhan umur tahun besok kita bertambah umur kita. Jadi tahun 2022 ini marilah kita untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Banyaklah kita beribadah, berzikir, baca Quran. Pokoknya ibadah kita harus ditingkatkan. Sebab apa namanya? Cita-cita seorang Muslim itu apa? Cita-cita yang paling mulia, ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.